Ibu Anda dulunya selalu membuat kue yang paling enak, tapi kenapa sekarang beliau malah lupa resep yang sudah dihafal mati? Atau mungkin ayah Anda yang tadinya bisa memperbaiki apa saja, tiba-tiba jadi bingung melihat remote televisi. Kita seringkali hanya mengabaikan dan bilang, itu cuma karena sudah tua. Situasi yang familiar, bukan? Tapi, bagaimana jika saya beritahu bahwa anggapan itu adalah salah satu kesalahpahaman yang paling berbahaya? Bagaimana jika, di balik kata cuma sudah tua itu, tersembunyi musuh licik yang diam-diam selama bertahun-tahun merusak kepribadian orang yang Anda sayangi? Dalam video ini, kita akan membahas 20 tanda mengejutkan mengapa demensia bisa bersembunyi di depan mata kita selama puluhan tahun. Saya janji, setelah menonton ini, Anda akan mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Apakah Anda pernah mengalami hal serupa? Coba ceritakan di kolom komentar, bagaimana Anda menjelaskan keanehan perilaku orang terdekat Anda itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami sebentar, apa itu demensia? Banyak yang mengira demensia itu sama dengan Alzheimer, atau hanya sekadar pikun biasa. Tapi sebenarnya tidak demikian. Demensia bukanlah penyakit tunggal, melainkan istilah umum, sebuah sindrom yang menggambarkan berbagai gejala yang berhubungan dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan kemampuan mental lainnya. Bayangkan ini seperti payung besar yang menaungi berbagai penyakit. Penyakit Alzheimer adalah yang paling umum di antaranya, mencakup 60-80% dari semua kasus. Penting untuk diingat, demensia bukanlah bagian normal dari proses penuaan. Demensia adalah akibat dari kerusakan sel-sel otak. Sifatnya yang licik adalah karena ia datang sangat pelan, menyamar sebagai apa yang kita anggap sebagai perubahan usia yang memang harus terjadi, dan penyamaran inilah yang akan kita bongkar hari ini. Penyebab nomor 1, kenapa demensia ini sering tidak terdeteksi, adalah karena perkembangannya yang sangat lambat dan terjadi secara diam-diam. Ini beda dengan flu, yang bisa langsung membuat kita terkapar dalam sehari. Perubahannya terjadi sedikit demi sedikit, berlangsung bertahun-tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Hari ini, mungkin kita lupa menaruh kunci. Sebulan kemudian, lupa nama tetangga. 6 bulan setelah itu, lupa bagaimana cara menggunakan microwave. Kalau dilihat satu-satu, semua kejadian itu kelihatannya hanya hal sepele. Kita berpikir, wajar saja, siapa juga yang tidak pernah lupa. Kita beradaptasi terhadap perubahan-perubahan kecil ini, dan lama-lama jadi terbiasa. Otak kita seolah-olah menutupi kekurangan ini, sehingga gambaran besar mengenai kemunduran kondisi ini tidak terlihat jelas. Ini seperti melihat pohon yang tumbuh setiap hari. Kita tidak akan menyadari pertumbuhannya. Tapi, coba bandingkan foto setahun yang lalu dengan kondisi sekarang, perbedaannya akan terlihat drastis. Begitu juga dengan demensia. Kita tidak melihat prosesnya, kita hanya melihat hasilnya saat kondisinya sudah menjadi bencana. Penyebab kedua adalah fenomena hari baik dan hari buruk ini. Fenomena ini bahkan membingungkan dokter yang sudah berpengalaman, apalagi keluarga. Hari ini orang yang Anda sayangi bisa jadi terlihat sangat normal, cerdas, bisa mengingat kejadian di masa lalu, bahkan ikut membahas berita terkini. Anda pun bernapas lega dan berpikir, syukurlah, ternyata hanya perasaan saya saja. Semuanya baik-baik saja. Tapi besok, ia mungkin saja tidak mengenali anak perempuannya sendiri atau terus menanyakan hal yang sama setiap 5 menit. Fluktuasi ini menimbulkan ilusi seolah-olah tidak ada masalah serius. Kita berpegangan pada hari baik itu, menganggapnya sebagai bukti bahwa semuanya masih normal. Kita ingin sekali percaya bahwa penurunan kondisi kemarin hanyalah kebetulan saja, mungkin karena lelah, cuaca buruk, badai magnet, atau alasan apapun itu. Ketidakpastian gejala seperti ini adalah salah satu jebakan demensia yang paling berbahaya. Harapan palsu ini menghalangi kita untuk menilai situasi secara objektif dan membuat kita menunda kunjungan ke dokter, sehingga kita kehilangan waktu yang sangat berharga. Penyebab ketiga, dan mungkin ini yang paling umum, adalah anggapan yang sangat keliru, yaitu bahwa semua gejala ini hanya karena faktor usia atau sudah tua biasa. Dalam budaya kita, sudah mengakar kuat stereotip tentang orang tua yang mudah lupa, kadang marah-marah, dan kurang fokus. Sifat pelupa, kurang sigap, respons yang melambat, atau kesulitan mempelajari hal baru. Semua ini dianggap sebagai paket tak terpisahkan dari usia senja. Jadi, ketika kita melihat tanda-tanda ini pada orang tua atau kakek nenek kita, kita hanya mengangguk dan berkata, namanya juga sudah dimakan usia.
Kita tidak menganggapnya sebagai gejala penyakit yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan. Ini adalah normalisasi budaya terhadap suatu patologi. Kita menenangkan diri sendiri dan orang yang kita sayangi dengan diagnosis yang keliru. Pola pikir inilah yang menghalangi kita untuk melihat perbedaan besar antara penurunan fungsi kognitif yang normal akibat penuaan dengan proses patologis yang merusak otak. Perbedaannya sungguh jauh. Satu hal adalah lupa di mana kita menaruh kacamata, dan hal lain adalah lupa untuk apa kacamata itu sebenarnya dibutuhkan. Penyebab keempat ini sebetulnya sangat terkait erat dengan poin yang sebelumnya. Kita seringkali mengira perubahan perilaku seseorang itu hanya karena sifat aslinya yang makin parah. Seseorang bisa menjadi lebih mudah tersinggung, curigaan, keras kepala, atau bahkan sebaliknya menjadi sangat apatis dan tidak peduli pada lingkungan. Kita sering bergumam, dia memang dari dulu sudah begitu, makin tua makin jadi. Atau, dia ini sudah capek hidup, makanya hilang semangat. Padahal, kita tidak pernah berpikir bahwa perubahan drastis dalam kepribadian ini bisa jadi merupakan dampak langsung dari kerusakan organik pada otak. Contohnya, kerusakan pada lobus frontal otak dapat menyebabkan hilangnya kontrol diri, kurangnya kepekaan, dan hilangnya empati. Sementara itu, sikap apatis bisa saja disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem neurotransmitter di otak. Kita berusaha mencari pembenaran secara psikologis, padahal penyebabnya murni karena faktor fisiologis tubuh. Kita malah sibuk berdebat, mencoba menasihati, bahkan tersinggung dengan perilakunya. Padahal yang ia butuhkan bukan kritikan atau nasihat, melainkan penanganan medis. Ini sama saja seperti kita memarahi seseorang yang kakinya sedang sakit, hanya karena dia berjalan pincang. Penyebab kelima adalah kemampuan luar biasa yang dimiliki otak untuk melakukan kompensasi. Terutama di tahap awal, orang yang mengalami demensia seringkali, tanpa mereka sadari, membangun seluruh sistem siasat dan strategi untuk menutupi kekurangan yang mereka alami. Mereka mulai mencatat segalanya di buku harian, menempelkan stiker-stiker pengingat di seantero rumah, atau menghindari situasi maupun percakapan rumit yang bisa mengekspos defisit mereka. Dengan sangat lihai, mereka mengalihkan topik pembicaraan, melucu jika lupa kata, atau berpura-pura tidak mendengar pertanyaan. Dari luar, ini bisa terlihat seperti orang yang sangat terorganisir, atau sekadar keunikan karakter. Keluarga bahkan bisa memuji, lihat betapa hebatnya dia, semua dipegang kendali. Mereka tidak menyadari bahwa kendali ini sebenarnya adalah upaya putus asa untuk tetap bertahan di tengah dunia yang terasa semakin asing dan mengancam. Topeng kompensasi ini bisa begitu meyakinkan, membuat masalah tetap tersembunyi selama bertahun-tahun, sampai cadangan internal otak benar-benar habis. Penyebab keenam adalah bantuan yang tidak disadari dari orang-orang terdekat. Karena didorong oleh rasa sayang dan perhatian, kita malah tanpa sadar ikut menutupi masalah yang ada. Kita mulai mengambil alih segala urusan mereka. Ibu lupa cara bayar tagihan. Sudahlah, biar saya saja yang bayar. Ayah bingung pakai HP baru? Biar saya atur semua, nanti saya ingatkan, terus harus tekan yang mana. Kita membisikkan kata-kata yang terlupa, menyelesaikan kalimat mereka, dan mengambil alih semua urusan rumah tangga dan keuangan. Kita merasa telah mempermudah hidup mereka. Dan memang ada benarnya juga. Namun, di saat yang sama, kita justru menghilangkan keharusan bagi mereka untuk melatih otak. Dan yang paling penting, kita menghilangkan kesempatan kita untuk melihat seberapa parah atau besar masalah yang sebenarnya terjadi. Kita menciptakan semacam gelembung pelindung di sekitar mereka, melindungi mereka dari kesalahan, tapi sekaligus menyamarkan gejala penyakitnya. Orang tersebut mungkin sudah sangat disorientasi, tetapi karena semua kebutuhannya terpenuhi, hal itu jadi tidak terlihat di permukaan. Penyebab ketujuh berkaitan dengan bagaimana fungsi ingatan kita bekerja. Pada banyak jenis demensia, terutama penyakit Alzheimer, yang paling pertama terganggu adalah ingatan jangka pendek. Sementara itu, ingatan jangka panjang masih bisa tetap utuh dalam waktu yang sangat lama. Seseorang mungkin lupa apa yang baru ia makan saat sarapan, tetapi ia bisa menceritakan masa kecilnya, pengalaman perang, atau hari pernikahannya dengan detail yang sangat jelas. Hal ini seringkali menyesatkan kita. Kita mendengarkan cerita-cerita yang detail dan bersemangat ini, lalu kita berpikir, masa iya ini demensia? Ingatannya bahkan lebih bagus dari saya. Kita salah mengira bahwa satu aspek ingatan yang masih utuh itu berarti keseluruhan sistem kognitifnya sehat.
Ini adalah kesalahan yang sangat sering terjadi. Kita tidak terlalu memperhatikan bahwa sebenarnya orang tersebut sedang hidup di masa lalu, karena momen saat ini selalu luput dan hilang dari dirinya setiap saat. Potongan-potongan ingatan lama yang begitu jelas ini menciptakan ilusi seolah-olah pikirannya jernih, padahal kemampuan untuk menyimpan atau mengingat informasi baru sudah lama hilang. Alasan kedelapan adalah kemampuan sosial mereka masih terjaga. Penderita demensia tahap awal seringkali sangat pandai mempertahankan obrolan ringan. Mereka masih bisa tersenyum, mengangguk, dan menggunakan frasa sopan santun yang sudah mereka hafal, seperti, "Apa kabar?" atau "Cuaca hari ini bagus." Ya, topeng kemampuan bersosial ini bisa sangat sempurna. Dalam percakapan singkat, misalnya saat bertemu di jalan atau di toko, kita tidak akan pernah curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang tersebut. Bahkan, dia mungkin masih bisa melontarkan lelucon dan menjadi pusat perhatian. Masalah baru timbul ketika diperlukan interaksi yang lebih mendalam saat mereka harus mengikuti alur pembicaraan, menyampaikan pendapat, atau menganalisis suatu informasi. Tapi, karena sebagian besar interaksi sosial kita sifatnya hanya basa-basi, topeng ini bisa bertahan sangat lama. Bahkan kerabat dekat yang tidak bertemu setiap hari bisa tertipu oleh kepiawaian sosial ini, sehingga mereka tidak menyadari bahwa di baliknya tersimpan kekosongan yang melanda segalanya. Penyebab kesembilan adalah rasa takut dan penyangkalan yang datang dari si penderita sendiri. Jauh di lubuk hati, secara naluriah, orang tersebut seringkali menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Dia mulai merasa sulit untuk memilih kata-kata, lupa janji penting, dan daya ingatnya mulai menurun. Dan hal ini menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Takut kehilangan kendali diri, takut menjadi beban bagi keluarga, dan takut kehilangan jati diri sebagai seorang individu. Rasa takut inilah yang mendorongnya untuk melakukan pembelaan diri. Cara pertahanan diri yang paling mudah adalah dengan menyangkal. Saya baik-baik saja. Kalian semua mengada-ada. Saya cuma kelelahan. Ia bisa bereaksi secara agresif terhadap setiap upaya orang lain untuk menunjukkan kesalahannya. Ia akan menyalahkan orang lain, menuduh mereka memindahkan barang-barangnya, atau tidak memberitahunya tentang janji. Ini bukanlah niat jahat. Ini adalah upaya naluriah untuk mempertahankan harga diri dan melindungi psikisnya yang rapuh dari kenyataan yang menakutkan. Alasan ke-10 ini justru berkebalikan dengan alasan yang sebelumnya, yaitu datang dari rasa takut dan penyangkalan oleh pihak keluarga. Mengakui bahwa orang yang kita sayangi, seperti ibu atau bapak, terkena demensia, itu sungguh menyakitkan hati. Ini berarti kita harus menerima kenyataan pahit bahwa kondisi beliau tidak akan pernah pulih seperti dulu lagi. Artinya, kita harus siap menghadapi prospek perawatan yang sulit, beban emosional, sekaligus beban biaya yang tidak sedikit. Sama seperti kondisi orang yang sakit, jiwa kita pun secara otomatis mengaktifkan mekanisme pertahanan diri. Kita mulai mencari-cari alasan lain untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ah, ini cuma depresi biasa. Mungkin karena kurang vitamin. Dia ini cuma lagi malas saja. Kita enggan percaya akan kemungkinan terburuk. Kita menunda membawa beliau ke dokter karena kita takut mendengar diagnosis yang menakutkan itu. Mekanisme penyangkalan atau penolakan ini dampaknya bisa sangat kuat. Kadang-kadang keluarga bisa hidup dalam ilusi selama bertahun-tahun, mengabaikan tanda-tanda yang sudah jelas, hanya karena kebenaran itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Dan kesepakatan diam-diam untuk menolak kenyataan inilah yang akhirnya menjadi penghalang besar bagi pemberian bantuan yang seharusnya cepat dan tepat. Penyebab ke-11 adalah, kita seringkali tidak tahu sama sekali apa saja gejala-gejala awal demensia itu. Dalam bayangan masyarakat umum, demensia itu terjadi kalau seseorang sudah tidak kenal siapa-siapa lagi, bahkan lupa namanya sendiri. Kita menunggu sampai munculnya tanda-tanda yang sudah parah, yang sudah di tahap akhir. Sementara itu, gejala-gejala awal yang jauh lebih samar seringkali kita abaikan. Kita tidak sadar bahwa salah satu gejala pertama demensia mungkin bukan kehilangan ingatan, tapi justru kehilangan kemampuan mencium bau, atau kesulitan dalam merencanakan sesuatu. Misalnya, tiba-tiba menjadi sulit baginya untuk menyiapkan makan siang dengan beberapa menu, karena ia tidak bisa mengingat urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Atau, bisa juga gejala berupa apatis, yakni hilangnya minat sepenuhnya terhadap kegiatan yang dulunya sangat disukai. Kita tidak mengaitkan gejala-gejala ini dengan kemungkinan adanya penyakit otak. Kita selalu mencari-cari penjelasan lain yang dirasa lebih mudah dan sederhana.
Kurangnya program sosialisasi dan edukasi yang luas menyebabkan masyarakat tidak tahu harus memperhatikan apa. Ibaratnya, mereka menunggu datangnya kebakaran besar, padahal sudah tercium bau asapnya. Alasan ke-12 yang patut kita berikan perhatian ekstra adalah gejala demensia yang tidak selalu berkaitan dengan masalah ingatan. Kita sering menganggap demensia itu sama dengan pikun atau hilang ingatan, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ada berbagai jenis demensia, dan untuk beberapa jenis, masalah ingatan baru muncul di tahap-tahap yang lebih lanjut. Contohnya, pada demensia frontotemporal, yang muncul duluan justru adalah perubahan kepribadian dan perilaku. Penderitanya bisa menjadi impulsif, bersikap kasar, kehilangan rasa empati, atau mulai melakukan tindakan-tindakan yang aneh dan tidak masuk akal. Sementara itu, pada demensia badan Lewy, pasien bisa mengalami halusinasi visual yang sangat jelas, serta gangguan gerakan yang mirip dengan gejala penyakit Parkinson. Karena gejala-gejala ini tidak sesuai dengan gambaran umum lansia yang sekadar pikun, gejala tersebut sering disalahartikan sebagai gangguan kejiwaan, misalnya skizofrenia atau gangguan bipolar. Akibatnya pasien menerima pengobatan yang salah. Pengobatan tersebut tidak hanya tidak memberikan bantuan, namun bahkan berpotensi memperburuk kondisi mereka. Gejala ke-13 yang perlu kita perhatikan adalah masalah disorientasi ruang atau tempat. Ini adalah salah satu gejala awal yang paling tersembunyi dan sulit dikenali. Penderitanya mulai kesulitan menentukan arah, bahkan di lokasi yang sangat dikenalnya. Ia bisa tersesat saat menuju toko langganan yang sudah didatangi puluhan tahun. Atau, ketika berada di rumah, ia butuh waktu lama hanya untuk mencari kamar mandi. Ia juga akan kesulitan saat parkir karena tidak mampu mengukur jarak dengan mobil lain secara tepat. Kita seringkali menganggap remeh hal ini, hanya karena kurang fokus atau pikun biasa yang datang seiring usia. Kita berkata, hanya lagi melamun makanya kelewat belokannya. Itu kan wajar. Padahal, kita tidak menyadari bahwa di balik semua ini tersembunyi gangguan serius pada fungsi lobus parietal otak, yaitu bagian yang bertanggung jawab mengolah informasi ruang. Penderitanya kehilangan peta batin dunianya. Kondisi ini menakutkan, membuat ia mulai menutup diri dan makin jarang bepergian, sehingga masalahnya pun semakin tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Penyebab ke-14 adalah kesulitan pada fungsi eksekutif. Istilah ini mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya ini adalah kemampuan yang kita gunakan setiap hari, merencanakan sesuatu, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak tugas sekaligus. Pada orang dengan demensia dini, kemampuan-kemampuan ini mulai menurun. Ia mulai kesulitan mengelola keuangan. Misalnya, ia bisa lupa membayar tagihan atau sebaliknya membayar tagihan yang sama berkali-kali. Sulit baginya mengikuti resep masakan atau petunjuk untuk merakit furnitur. Tugas apapun yang memerlukan urutan langkah-langkah yang berkesinambungan akan terasa seperti masalah yang mustahil dipecahkan. Kerabat atau anggota keluarga sering melihat orang ini seperti malas atau tidak bertanggung jawab. Mereka mungkin marah karena tagihan tidak dibayar atau karena dapur menjadi berantakan. Mereka tidak menyadari bahwa ini bukan kemalasan, melainkan akibat langsung dari penyakit. Otak hanya kehilangan kemampuan untuk menyusun urutan logis dan mengendalikan pelaksanaannya. Alasan yang ke-15, dan ini jarang sekali terpikirkan, adalah masalah penglihatan yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan mata. Seseorang mungkin sudah diperiksa oleh dokter mata, dan dokter akan mengatakan bahwa matanya baik-baik saja. Namun, meskipun begitu, dia akan kesulitan mengenali wajah, bahkan wajah orang yang sangat dikenalnya. Dia mungkin salah mengidentifikasi warna, atau tidak mengerti apa yang sebenarnya ada di gambar. Dia juga akan sulit memperkirakan kedalaman dan jarak. Akibatnya, dia jadi sering tersandung, padahal jalannya rata, atau menuang air sampai tumpah keluar dari gelas. Masalahnya bukan di mata, tapi ada di otak. Tepatnya di lobus oksipital, bagian yang bertugas memproses informasi visual. Sinyal dari mata masuk, tapi otak tidak bisa menafsirkannya dengan benar. Ini adalah kondisi yang sangat membingungkan dan juga meresahkan. Karena sulit menjelaskannya, orang yang mengalaminya cenderung diam. Sementara orang-orang di sekitarnya hanya menganggap itu sebagai kecanggungan biasa. Alasan ke-16 adalah kesulitan berbicara. Ini bukan sekadar soal pengucapan yang tidak jelas atau cadel. Masalahnya bisa jauh lebih halus. Orang yang mengalaminya mungkin kesulitan mencari kata-kata yang tepat,
Ia bisa tiba-tiba berhenti di tengah kalimat, berjuang keras mencari kata-kata sederhana seperti meja atau cangkir. Mereka mungkin menggunakan kata-kata pengganti, hanya bisa menjelaskan benda alih-alih menyebut namanya. Contohnya, tolong berikan benda yang dipakai untuk makan sup itu. Gaya bicaranya bisa menjadi sangat sederhana, miskin, dan ia mulai menghindari kalimat-kalimat yang rumit. Terkadang, ia menggunakan kata-kata yang salah konteks, membuat perkataannya menjadi sulit dipahami, bahkan terkesan tidak masuk akal. Kita sering mengabaikan gejala ini, atau menganggapnya hanya sebagai bahan candaan. Wah, kok bisa lupa kata sesimpel itu sih? Padahal kita harus sadar bahwa ini bukan sekadar lupa biasa, melainkan merupakan tanda afasia, yaitu gangguan bicara yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat-pusat bahasa di otak. Rasanya seperti mencoba berbicara dalam bahasa asing yang dulunya kita kuasai, tapi kini semua kosakatanya sudah campur aduk dan hilang di benak. Nah, penyebab yang ke-17 ini adalah soal apatis atau hilangnya minat pada hobi yang biasa dilakukan. Ini adalah salah satu gejala yang paling sering terjadi, tapi sayangnya justru ini gejala yang paling sering kita abaikan. Bayangkan, orang yang seumur hidupnya suka sekali memancing, tiba-tiba saja tidak mau lagi pergi ke sungai. Atau seorang ibu yang hobinya berkebun dan merawat bunga, tiba-tiba membiarkan kebunnya terbengkalai. Mereka juga berhenti bertemu teman, membaca buku, atau menonton film. Mereka hanya duduk termangu di depan televisi seharian, atau hanya menatap kosong ke satu titik. Keluarga sering mengira ini hanya depresi, kelelahan biasa, atau malah menganggapnya sekadar malas. Mereka berusaha keras mengajak penderita untuk beraktivitas, membujuk, tapi hasilnya nihil, tidak ada gunanya. Intinya begini, apatis yang terjadi akibat demensia itu bukan cuma masalah suasana hati yang sedang buruk. Ini adalah hilangnya total motivasi dan inisiatif yang dipicu oleh perubahan biokimiawi di dalam otak. Si penderita ini benar-benar kehilangan mesin pendorong di dalam dirinya yang biasa memerintahkan dia untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Dan ini adalah pertanda sangat serius yang sama sekali tidak boleh kita abaikan. Penyebab yang ke-18 adalah karena lansia jarang sekali mengunjungi dokter dan cenderung tidak mau mengeluh. Pada dasarnya, orang tua memang tidak terlalu suka bolak-balik ke dokter, apalagi jika mereka tidak menyadari ada masalah atau malah takut menghadapinya. Tentu saja mereka semakin enggan pergi. Saat bertemu dokter umum untuk mengobati tekanan darah tinggi atau sakit sendi, mereka kemungkinan besar tidak akan mengeluh tentang kesulitan menyusun kata-kata. Mereka mungkin hanya bilang kalau ingatannya agak sedikit pikun, tapi kemudian buru-buru menambahkan, "Siapa sih yang tidak pikun di usia saya ini?" Akibatnya, dokter tidak memiliki informasi yang cukup untuk mencurigai adanya masalah yang lebih serius. Dokter hanya melihat pasien lanjut usia dengan kumpulan keluhan khas penuaan dan fokus pada masalah-masalah tersebut. Masalah kognitif sering luput dari perhatian, kecuali jika anggota keluarga secara aktif memberitahu atau menanyakan hal itu kepada dokter. Padahal, seperti yang sudah kita bahas, anggota keluarga pun seringkali terjebak dalam penolakan terhadap masalah ini. Penyebab ke-19, dan ini sungguh ironis, adalah adanya anggapan remeh terhadap masalah ini dari pihak dokter sendiri. Ketika seseorang berhasil datang berkonsultasi, dokter layanan primer, baik itu dokter umum maupun internis, seringkali gagal mendeteksi tanda-tanda awal demensia. Mereka hanya memiliki waktu 15 menit saja per pasien. Waktu sependek itu harus cukup untuk mengukur tekanan darah, mendengarkan keluhan jantung, dan menulis resep. Jelas, tidak ada waktu untuk melakukan tes-tes khusus guna menilai fungsi kognitif pasien. Dokter tersebut, sama halnya dengan anggota keluarga, bisa jadi terperangkap dalam stereotip penuaan yang wajar. Keluhan yang ada bisa saja dianggap sebagai efek dari usia, stres, atau bahkan efek samping dari obat-obatan lain yang dikonsumsi. Untuk mendapatkan diagnosis yang akurat, dibutuhkan spesialis, yaitu ahli saraf atau psikiater yang memang fokus pada masalah memori. Namun, untuk bisa mendapatkan surat rujukan ke spesialis, masalah yang dialami pasien harus sudah sangat parah dan jelas terlihat. Akhirnya kita kembali pada lingkaran setan yang sulit diputus. Dan tibalah kita pada penyebab yang ke-20, isolasi sosial. Seiring bertambahnya usia, lingkaran pergaulan kita memang seringkali menyusut. Kita sudah pensiun, kehilangan kontak dengan rekan kerja, dan jadi jarang bertemu teman-teman. Bahkan, terkadang karena masalah kesehatan, seseorang bisa benar-benar berhenti keluar rumah.
Semakin sedikit interaksi sosial yang dimiliki seseorang, semakin sedikit pula orang lain yang bisa melihat atau menyadari perubahan-perubahan kecil yang terjadi. Jika dulu kebiasaan anehnya disaksikan oleh banyak orang, kini yang melihat hanya pasangan atau anak-anak. Padahal, seperti yang kita ingat, keluarga dekat cenderung menyangkal atau menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Isolasi sosial menciptakan kondisi yang ideal agar penyakit dapat berkembang tanpa terdeteksi. Gejala-gejala itu pun tersembunyi dari pandangan orang luar. Bahkan lebih parah lagi, kesendirian itu sendiri, ditambah kurangnya stimulasi mental, justru dapat mempercepat perkembangan demensia. Jadi, isolasi ini berfungsi ganda. Ia adalah topeng yang menutupi penyakit, sekaligus pemicu atau katalisator yang mempercepatnya. Nah, kita sudah membahas 20 penyebab, 20 kedok, yang bisa menyembunyikan demensia selama bertahun-tahun. Kedok ini bisa berupa perkembangan penyakit yang lambat, gejala yang naik turun, hingga kesalahpahaman kita sendiri, dan mekanisme pertahanan alami dari pikiran kita. Secara terpisah, setiap alasan ini mungkin terdengar logis dan masuk akal. Tapi jika digabungkan, mereka menciptakan kamuflase yang hampir sempurna bagi salah satu penyakit paling menakutkan di era kita. Dan ini mungkin adalah poin yang paling krusial, yang menjadi titik baliknya. Banyak dari gejala yang kita sebutkan tadi, seperti apati, mudah lupa, atau kurang fokus, sebenarnya tidak selalu disebabkan oleh kerusakan otak yang permanen. Gejala-gejala itu bisa jadi dipicu oleh kondisi lain yang sangat bisa diobati. Misalnya, kekurangan vitamin B12, masalah tiroid, depresi kronis, atau bahkan efek samping dari obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Jika penyebabnya terdeteksi dan diatasi tepat waktu, fungsi kognitif seseorang bisa pulih total. Kuncinya, kita harus berhenti menganggap semua masalah ini sebagai bagian alami dari penuaan dan segera berkonsultasi dengan dokter. Inilah pesan utama dari video kita. Kewaspadaan, pengetahuan, dan menolak stereotip dapat menyelamatkan fungsi berpikir dan kepribadian orang yang Anda cintai. Jangan pernah abaikan sinyal-sinyal kecil yang tampak sepele. Terima kasih telah menonton video penting ini sampai selesai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe ke channel kami. Sekarang, kami punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana perilaku aneh orang terdekat Anda ternyata adalah tanda awal dari penyakit serius? Silakan bagikan kisah Anda di kolom komentar. Kisah Anda bisa sangat membantu orang lain agar tidak kehilangan waktu berharga.